Bro, Alvin ya? Oh iya bro. Lu pernah lawan SVB katanya? Iya kemarin dia. Berarti lu jago? Ah, enggak juga lah bro. Gua tes boleh nggak nih satu? Boleh, ayo. Oke, kita tes ya teman-teman ya. Katanya pernah lawan SVB. Let's go. Oke teman-teman, kita di depan udah rek bola 9 ya. Kita rek bola 9. Gue pengen coba ngeliat skillnya dari Ko Alvin ini gimana. Oke? Oke. Coba dulu. Harus gue yang break. Kalau nggak gue nggak ada kesempatan main. Nggak ada yang masuk sih. Oke, kalau posisi gini gimana nih kira-kira nih? Waduh, jauh benar. Oke, gue masih ada chance nih. Mudah-mudahan. Waduh, nggak masuk lagi ketipisan. Bro, kira-kira habis nggak nih bro posisi gini? Agak berat sih, tiga. Agak berat, susah di sininya ya? Iya. Nempel, oke. Kita lihat gimana cara ngatasinnya. Oke, bola satu masuk. Oh, diambil jauh. Oke, bola dua masuk. Ini calon-calon gue di safety nih biasanya nih begini nih. Iya bro ya? Iya. Nah, kan? Mampus kan? Kan? Aman tuh ya tadi ya? Aman ya, aman. Aman. Oh, masih selamat guys. Wah. Kayaknya senuk nih. Enggak ya? Nggak senuk sih, cuman senuk, tapi bolanya susah. Iya, boleh susah. Oke. Pusap aja dah gua nih kayaknya nih. Oke, bersih. Wah, 9 hampir masuk. Wah, susah lagi. Wah, hampir. Coba ya. Semoga selamat nih gua nih. Oke. Waduh, stroke-nya goyang. Hampir habis ya. Wah, ini habis sudah. Wah, mulus guys. Oke. Oke, bagus kayak yang gua ajarin kemarin ya. Iya bro. Oke teman-teman, jadi seperti biasa gua kalah, iyalah pasti gua kalah. Nggak gitu bro. Oke, jadi kalian udah lihat kira-kira kemampuan Ko Alvin ini kira-kira kayak gitu. Tapi gua masih punya banyak pertanyaan buat Ko Alvin nih. Nah, gua boleh nih gua tanya-tanya nih. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya teman-teman, karena pengalamannya cukup menyenangkan nih ya. Iya. Cukup menyenangkan. Jadi pernah melawan Shen Van Buning. Iya. Salah satu pemain internasional terbaik ya saat ini ya. Saat ini ya. Saat ini ya. Oke, langsung aja kita tanya-tanya. Yuk, let's go. Oke, teman-teman. Jadi kita udah pengen ngobrol-ngobrol nih, biar kalian tahu juga si Ko Alvin ini siapa. Mungkin beberapa dari kalian ada yang nonton kali ya di YouTube ya. Shen Van Buning lawan Alvin Anggito. Nah, ini gue tanya-tanya. Oke, bro, gimana? Lu sekarang kesibukannya gimana nih? Latihan sih biasanya. Tiap hari itu aja, latihan? Ya, hampir tiap hari latihan sih. Pertandingan paling deket apa nih? Kedepannya nih maksudnya nih? Iya, kedepan. Balikpapan sih. Balikpapan?
tanggal 25 kalau nggak salah ya. Itu yang ada Evan Reyes Yang ada datang Evan ya? Reyes sama Oh. Roland Garcia ya. Terakhir pertandingan gimana, bro? Terakhir di sirkuit di Jogja sih kemarin. Di Jogja Baru kemarin beberapa ya? hari yang lalu pulang. Gimana tuh? Kurang memuaskan sih, cuman ya oke lah, permainanku nggak terlalu jelek dan nggak terlalu bagus, masih oke dan masih perlu banyak latihan sih. Kira-kira menurut lo dari permainan kemarin nih, lo kurangnya di segi apa nih? Lebih ke ketenangan sih, lebih ke kondisi Mental, mental, yang dimana memang sangat pengaruh ya kalau di dunia bilar ini. Nggak cuman kita pukul bola masuk, tapi memang kondisi mental itu sangat-sangat pengaruh sih kalau menurut Sangat aku. pengaruh ya? Apalagi kondisi pressure, kondisi heel ataupun kondisi-kondisi yang memang nggak di pihak kita lah ibaratnya. Kita harus bisa kontrol semua itu gitu sih. Harus tenang Harus terus ya? tenang semua. Lo kan udah tanding internasional nih, hitungannya lo pelatnas atau gimana? Kalau pelatnas, gue belum pelatnas sih. Belum sebenarnya. pelatnas Belum ya? pelatnas, cuma memang gue pergi ke luar negeri itu memang biaya sendiri satu, dan memang fokus gue ke sana sih, nggak ke nasional. Fokus juga, cuman fokus gue lebih ke internasional sih sebenarnya. Lebih ke internasional. Lo kan udah udah tanding internasional gitu, hitungannya handicapnya berapa tuh? Justru itu ya, kalau misalnya aku bilang handicap di sini, handicapku pun sendiri masih belum jelas. Belum jelas. Antara 6 atau mungkin 5. Nggak tahu juga, karena memang tiap turnamen punya kriteria handicap yang berbeda-beda Ya, gitu. tiap loh. pertandingan juga hitungannya beda-beda ya. Iya. Jadi ya kurang lebih kisaran 5 sama Iya, 6 lah ya. 5 sama 6. Karena banyak banget tuh yang tanya nih teman-teman, handicap apa sih? Handicap Iya, apa iya, sih? Bahas handicap dong. Sempat gua kemarin bikin konten juga ngomongin handicap sama Bang Nizar Bileo. Oh iya, Nizar, Bang Nizar ya. Gua sempat ngomongin itu. Nah ini yang menarik nih. Lo kemarin lawan Shane Van Boening kan? Iya, lawan Shane Van Itu salah satu ini teman-teman pemain dari US yang favorit gua. Iya. Udah main Mosconi Cup gitu-gitu kan. Itu Mosconi Cup mungkin salah satu pertandingan terbesar kali ya. Iya. Udah paling tinggi. Paling Itu gengsi ya. masuknya juga terpilih kan? Terpilih nggak juga bisa dari poin. nggak bisa open gitu ya. Itu gimana bro bisa sampai kayak gitu? Jadi kenapa bisa lawan Shane Van Boening pun aku nggak tahu, karena itu random. Jadi bisa lawan siapa aja yang ada di turnamen itu. Iya. Dan kebetulan setelah lawan Shane Van Boening, aku pun lawan si Joshua Filler di losernya. Oh Joshua Filler. Joshua Filler Oke. setelah itu, dan memang kalahnya jauh. Karena memang kemarin kebetulan si Filler pada saat itu breaknya lebih bagus dari Van Boening yang pas aku lagi lawan Van Boening. Oh, oke. Si Joshua Filler breaknya jauh lebih bagus, run out 6 kali, hampir nggak ada kesempatan lawan Filler. Break and run Break and terus. run, karena dia sistemnya itu winner break. Oh, winner break. Iya. Jadi yang run out Lanjut. rack berikutnya dia nge-break. Break gitu lagi, ya. ya. Oke, itu juga info teman-teman. Kalau namanya apa tadi? Winner break ya. Winner break, ya. Winner break. Jadi kalau misalkan menang di rack tersebut, rack berikutnya dia nge-break. Dia nge-break lagi, ya. Itu pertandingan apa, Bro? Itu pertandingan Derby City Classic yang diadakan setiap tahun, kalau nggak salah setiap awal tahun. Setiap awal tahun. Awal itu tahun apa akhir tahun ya? selalu di US. Selalu di US, dan setahu aku selalu di tempat itu. Selalu di Iya, venue-nya yang itu. venue-nya ya? itu di kasino. ya. Mungkin teman-teman pengen nonton pertandingannya, nanti bisa cari aja apa tulisannya ya? Alvin Anggito Iya, versus Shane Van Boening kali ya? Ada. Itu, nah gap antara lu dan dia nih, kira-kira apa yang bikin perbedaan lu nih sebagai atlet dari Indonesia dengan skill lu sama mereka nih? Yang udah hitungannya Fargo kali ya, mereka udah nggak pakai handicap lagi ya? Mereka lebih ke Fargo di mana ada poin, dan Iya. Fargo pun ada furannya juga kayak handicap di sini. Oh ya, Misalnya ada furan. 6 sama 5 kita nge-fur. Di sana ada Fargo berapa dan Fargo berapa, ada aplikasinya malah mereka. Oh ada aplikasinya? Mereka ada aplikasinya. Nah itu lu perbedaannya gimana? Kalau Mereka. perbedaan apa nih, secara main atau gimana? Mas? Secara main deh, secara teknikal. Otomatis nomor satu lebih ke mental. Otomatis Mental. itu udah Oke. perbedaan yang sangat-sangat signifikan, di mana dia udah keliling dunia, dia udah bermain sama orang-orang yang ibaratnya sudah di atas sana gitu loh. Dan aku pun memang orang yang baru ibaratnya, dan baru terjun di dunia bilar dan lain-lain kan. Terus nomor 2 pun kalau menurutku kondisi-kondisi di mana mungkin secara teknikal dia juga masih lebih bagus, karena dia lebih stabil, bermain jauh lebih stabil, basic Konsisten, dia ya? lebih bagus, konsisten. Semua itu memang aku masih kalah. Cuman ya namanya kita main, dapat poin segitu, siapapun bisa gitu loh. Oh iya. Dan kebetulan kemarin juga aku ada beberapa kali break dan dia beberapa kali buat kesalahan, dan aku bisa manfaatinnya. Jadi makanya mungkin skornya bisa seperti itu gitu loh. Iya. Dimana itu pun nggak bisa terjadi sama aku tiap saat, dan ketika lawan dia aku bisa begitu tuh belum tentu juga, belum sekonsisten dia mainnya gitu. Jadi faktor keberuntungan juga ada ya? Keberuntungan juga ada, Oke. tapi kalau menurutku di skill level mereka faktor keberuntungan tetap ada, cuman nggak terlalu signifikan. Oh, nggak terlalu signifikan. Iya. Kalau lu sampai sekelas lu nih, perlu latihan berapa lama sih?
Kalau lu deh pengalaman lu sendiri, lu mulai latihan dari kapan? Kalau menurut gua ya, untuk latihan itu lebih ke seberapa intensif lu latihan sih, bukan waktu. Bukan waktu Sebenarnya, ya? Oke. Lu latihan 4 jam, lu latihan 5 jam, selama itu intensif dan latihannya itu benar-benar fokus, itu menurutku cukup. Cukup ya? Cukup ya. Nah, lu kan tadi bilang kalau lu lebih fokus ke pertandingan internasional. Nah, itu persiapan lu beda nggak kalau untuk pertandingan di Indonesia? Sebenarnya sama sih, sebenarnya Sama, tetap latihan seperti biasa, tetap biasa sih lebih ke fisik sih, karena kita ke luar negeri kan jam terbang dan lain-lainnya lebih jet lag dan lain apa segala sebagainya. itu yang pengaruh besar juga sih. Pengaruh besar juga ya. Pernah nggak punya pengalaman kayak pertandingan internasional tapi aduh udah latihan capek-capek kondisi badan kurang fit nih? Itu sering sih malah, Sering, apalagi ya? di Indonesia ya. Oh, gitu? Dimana aku sekarang aja baru pulang dari Jogja, badan agak ngedrop juga. Kecapean ya? Kecapean dan apa segala ya kan. Latihan dan turnamen dan apapun itu ya kondisi mental, kondisi fisik semua ngedrop gitu loh. Pasti ada kondisi di mana kita begitu sih, masih ada. Oke, kita mungkin mundur ke background lu kali ya. Lu kalau misalkan mulai biliar nih, gara-gara apa sebenarnya? Dan mulai dari kapan? Dulu itu gue mulai main biliar iseng-iseng sih, 2017, 2018 tuh masih ya iseng-iseng main, masih having fun doang sama temen gitu. Terus lama-kelamaan aku ngerasa aku belajarin bermain biliar ini kok cepet aku bisa belajarnya. Dari situ kayak ada bakat ya, kayak ngerasa punya bakat gitu ya? dibilang bakat, kalau aku bilang sih biliar bakat sih hampir nggak ada. Sebanyak yang kita latihan pasti kita bisa jago juga. Iya. Cuman kebetulan aku mungkin belajarnya lebih cepat aja, jadinya aku ngerasa oh bisa, ini aku bisa main di biliar, aku bisa belajar di dunia biliar. Oke, itu tahun 2017? 17 ya, 18 itu sudah mulai fokus yang latihan, udah mulai ikut turnamen, udah mulai cari-cari pelatih dan apa segala itu. Berarti itu lu sekitar umur 19 mungkin ya? 18 itu. 18 ya? Aku tahun 2000, jadi 2018 18 tahun. Oh ya, 18 tahun. Apa namanya? Lu mulai awalnya masuk atlet apa gimana sih? Awalnya nggak ada, jadi awalnya benar-benar nggak ada. Aku kenal pelatih Indonesia, Coach Dino. Dari situ aku disuruh ikut turnamen di Jogja waktu itu open. Nggak ada handicap, semuanya deg-degan untuk cari pengalaman dulu waktu itu di Jogja. Itu pertama kali aku ikut pertandingan sih di situ, pertandingan open ya. Oke, ya itu gimana pertandingan pertama kali? Masih kacau banget. Aku pun masih benar-benar belum yang gimana, masih otomatis main masih jelek banget, masih apa. Cuman itu sebuah pengalaman di mana aku bisa kenal pemain Indonesia yang lain, bisa cari dapat experience dari mereka semua sih dari situ. Udah cukup oke ya, bagus buat lu ya. Nah, kan mungkin lu tahu ya biliar kan salah satu olahraga yang tadinya stigmanya negatif lah ya. Iya, bener. Apalagi mungkin zaman-zaman dulu ya. Nah, lu bisa masuk itu dapat izin tuh. Dari orang itu tua. juga pertama dari orang tua juga nggak mengizinkan pertamanya karena ini memang mungkin teman-teman di rumah juga ada yang pengen pasti, olahraga biliar tapi nggak diizinin ya teman-teman sama orang tua. Gimana tuh ngomongnya tuh? Jadi pertama memang nggak diizinin karena biliar itu terkenal dengan cewek, terkenal dengan minum dan apapun, rokok, klub malam lah ibaratnya kan. Terus waktu itu aku coba main terus, coba diam-diam lah main lah ibaratnya kan. Sampai sempat sekali ikut turnamen gini-gini, ada mainnya lumayan bagus. Aku ngomong ke orang tua bahwa aku udah ikut turnamen nih, sempat juara juga sekali di Red Bull dulu, dan akhirnya mereka dukung. Itu pun belum dukung yang bagaimana banget, cuman ya udah main aja sana gitu loh. Kalau misalnya sampai titik ini ada satu lonjakan waktu itu di Green Garden di mana aku juara 1 dan kebetulan papaku nonton sih. Oh, pas datang. Jadi ya setelah itu ya dia dukung sampai sekarang. Lebih suportif, lebih lah. Fully support lah ya lebih sekarang. support, ya. Tapi sekarang statusnya lu atlet atau gimana? Statusnya gue atlet Jawa Barat. Atlet Jawa Barat. Daerah Subang. Oh, berarti ada pendapatan lah ya, ada gaji berarti. Kemarin ada setelah Porprov itu kemarin udah nggak ada, setelah Porda itu udah gajinya udah nggak ada. Jadi mungkin gua kan basicnya kan atlet juga ya, cuman kan beda cabur. Mungkin gua ngerti kalau misalkan di dunia peratletan gajinya itu tergantung event ya. Iya. Jadi event, mau ada event kita tanda tangan gitu kan, baru gaji. Itu gajinya juga sebenarnya naik turun ya, tergantung eventnya besar kecil. Nah sekarang kan mau prapon nih, lu ikut nggak? Ada kemungkinan sih enggak, karena ada event-event luar negeri yang menurut aku juga bergengsi. Jadi dan di Jawa Barat ini pemainnya banyak banget dan menurutku lebih wise, lebih
lebih oke kalau aku ikut yang di luar negeri gitu loh. Oh iya. Karena banyak juga pemain dari Jawa Barat dan seleksi pun aku belum tentu lolos juga ibaratnya, dan karena pemain sebanyak itu pun agak-agak berat juga untuk lolos, dan mending ambil kesempatan waktu itu untuk berangkat ke luar negeri. Untuk cari experience yang lebih banyak lagi lah untuk luar negeri. Oke. Nah, ini impian lu ke depannya untuk diri lu sendiri di olahraga biliar apa? Target lu ke depannya apa untuk diri gue sendiri? Buat diri lu sendiri dulu. Otomatis jadi yang terbaik di dunia, di Indonesia, dimanapun itu. Otomatis impian gue jadi yang terbaik. Gue tahu itu susah, cuman memang itulah perjuangan harus impian lah ya. Emang harus dikejar ya. Iya, iya. Oke. Terakhir, untuk biliar Indonesia, lu pengen punya pesan apa? Terutama buat teman-teman yang masih pemula lah. Jadi pengen untuk olahraga biliar biar ada andil. Nah, lu pengennya gimana nih biliar Indonesia? Ya kalau untuk kalian-kalian yang mungkin masih baru main dan apa, ya cobalah have fun dulu, nikmatin permainannya. Kalau memang kalian ngerasa kayak gua kayak latihan tapi cepet, bisa ngerti, why not jadi atlet untuk sekarang. Walaupun dari dulu memang ada orang bilang atlet di Indonesia kurang diperhatikan dan apapun itu. Tapi selama kalian bisa main dengan bagus, kalau menurutku siapapun bisa. Pasti ada aja juga yang support ya? Pasti ada juga support, sponsor pasti ada, dan bisa keluar negeri dan bisa jenjang yang lebih tinggi lagi gitu loh. Walaupun ibaratnya gua di sini juga ada ibaratnya privilege dari keluarga, tapi menurut gua nggak ada yang mustahil buat orang-orang yang memang baru bermain, dan menurut gua kalau misalnya mereka bisa bermain dengan bagus, nggak ada salahnya untuk Oke. Nah, ini lu kan pasti ada sponsor kan? Terutama di peralatan. Nah, kira-kira gimana kalau gua bongkar-bongkar di peralatan? Boleh. Tapi tunggu dulu teman-teman. Ini di konten selanjutnya. Jadi di konten berikutnya kita akan bongkar tas dari Ko Alvin Anggito. Oke, kita closing kali ya. Nah, untuk konten kali ini mungkin cukup sampai sini teman-teman. Kalau suka video ini klik tombol like, klik komen juga kalian pengen konten apa berikutnya atau pengen tanya-tanya Ko Alvin, dan share ke teman-teman kalian biar tahu biliar Indonesia itu perkembangannya udah semaju ini dan kita bisa sama-sama grow gitu ya. Iya, benar. Oke, klik lonceng notifikasi karena kita konten kedepannya juga mau bongkar tasnya Ko Alvin dan juga akan ada giveaway. Subscribe channel Biliar Sports Media biar kita sama-sama grow dan kalian punya banyak pengetahuan lagi di dunia biliar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Adios, dadah. Bye.